pernikahan, an-nikah. Yang lalu kita sudah jelaskan definisi nikah, apa itu nikah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita sudah jelaskan dalil, ya, dalil pensyariatan pernikahan itu. Ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, kita sudah jelaskan hikmah, ya, atau maksud dan tujuan sehingga disyariatkannya pernikahan itu. Nah, ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, dengan beberapa pembahasan masih dalam muqaddimah an-nikah, masalah pernikahan. Yang pertama adalah, ya, masalah yang berikutnya yang kita bahas adalah hukum pernikahan itu. Apa hukum asalnya dan bagaimana syariat kita memberikan status hukum terhadap pernikahan itu, ya. Para ulama kita mengatakan bahwa setidak-tidaknya pernikahan itu memiliki 3 hukum yang berbeda, tergantung person yang akan menikah itu. Jadi orangnya yang mau menikah itu dilihat kondisinya. Kemudian dari sisi itulah kita menetapkan hukum asalnya menikah bagi orang itu. Ya, di sini dalam kitab ini dikatakan ada 3. Yang pertama, yakunu wajiban. Pernikahan itu menjadi wajib. Apa artinya wajib? Kalau dia tidak laksanakan maka dia berdosa. Itu maksudnya, konsekuensinya kalau dikatakan para ulama kita mengatakan dia wajib. Wajib itu dalam pandangan syariat, yang pertama wajib itu adalah sesuatu perintah yang perintahnya sangat-sangat ditekankan. Itu wajib. Kalau kita jumpai dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, ada perbuatan yang sering diulang-ulangi, ya, diulang-ulangi, maka ketahuilah bahwa perbuatan itu bukan hanya sekedar perintah, ada penekanannya, ya, ada penekanannya. Nah, itu yang dimaksud dengan wajib, ya. Makanya para ulama usul fiqh itu mengatakan al-wujub itu ma amara bihi syari' ala sabilil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh penentu syariat, yaitu Allah, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sabilil ilzam, ya, dalam bentuk ilzam, penekanan, ya, itu wajib. Nah, konsekuensinya apa? Kalau dilaksanakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Itu konsekuensinya. Nah, jadi dikatakan wajib. Nah, kapan pernikahan itu dikatakan wajib? Idza kana asy-syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu' fi zina wa kana qadiran ala takalifiz zawaj wa nafaqatihi. Ya. Jadi dikategorikan wajib kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkatan dia mengkhawatirkan pada dirinya kalau dia tidak segera menikah akan terjatuh pada perbuatan zina, dan dia mampu untuk membiayai pernikahannya. Ya. Maka dalam kondisi ini pernikahan itu menjadi wajib. Ya. Tidak boleh lagi ditunda-tunda. Ya. Pertama karena dia takut, ya, khawatir jangan sampai dirinya itu terjatuh kepada perzinahan. Sementara perzinahan itu sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita.
dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan dirinya dari perzinahan itu selain dengan menikah, disertai dengan kemampuannya untuk membiayai pernikahan. Ya, kita sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah, kemampuan. Dimaksud kemampuan itu kemampuan untuk menikah dan kemampuan untuk membiayai nafkah pernikahan itu. Ya. Nah, maka menjadi wajib baginya untuk menikah. Itu yang pertama. Ya. Jadi hukumnya wajib. Kalau dia tidak mampu membiayainya, maka wajib dia berpuasa. Ya. Wajib berpuasa. Ya, fa illam yastati fa alaihi bis-shaum. Ya, karena tidak ada alternatif yang lain. Ya. Karena dia tidak mampu membiayai pernikahan, maka solusinya adalah fa alaihi bis-shaum. Itu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus memperbanyak ibadah puasa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keluasan rezeki untuk segera menikah. Ya, menikah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pernikahan itu yakunu manduban masnunan. Ya. Menjadi hukumnya, status hukumnya itu mandub, disunnahkan, dianjurkan. Ya. Apa itu mandub atau sunnah? Biasa kita sebut sunnah, mandub atau mustahab. Ya. Disebut mustahab, disebut mandub, disebut masnun. Ya. Artinya dia diperintahkan, tapi perintahnya tidak setegas perintah yang wajib. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau kita lakukan dia berpahala, tapi kalau kita tidak lakukan maka tidak memiliki akibat. Seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang berdosa, berbeda dengan yang wajib tadi. Itu konsekuensinya. Nah, kapan dikategorikan pernikahan itu disunnahkan? Di sini dikatakan idza kana syakhsu dza syahwah wa yamliku mu'natan nikah wa la yakhafu ala nafsihi zina. Seseorang itu telah memiliki dza syahwah. Dia punya syahwat. Ya. Dia punya syahwat, ya. Syahwatnya selalu ya mendorong dirinya untuk untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan daripada syahwat itu. Ya. Kita ini manusia memang dasarnya itu memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, bahkan dijadikan indah. Zuyyina lin-nasi hubbu asyahwat, telah dijadikan indah pada diri seorang manusia kecintaan kepada syahwat. Ya. Jadi kalau tidak ada manusia yang tidak cenderung memiliki syahwat, maka tidak normal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dijadikan indah pada diri seorang manusia kecintaan kepada syahwat, hubbu syahwat. Jadi memang punya syahwat. Ya. Nah, bagaimana bentuk syahwatnya? Minan nisa, dalam bentuk wanita. Ya. Jadi kalau ada, dan begitu pula sebaliknya. Ya, meskipun ayat ini secara khusus laki-laki kepada wanita, begitu pula sebaliknya, wanita juga kepada laki-laki. Ya. Maka kalau ada orang yang tidak memiliki syahwat ini, atau syahwatnya justru dia senang kepada sesama jenis,
maka lain-lain ini. Ya. Keluar daripada aturan, ya, sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala indah pada dirinya. Ya. Jadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Yang pertama itu kecintaan kepada wanita. Nah, jadi kalau orang sudah punya syahwat, kemudian wa yamliku mu'natan nikah, dan dia mampu untuk membiayai pernikahan, tapi dia masih dapat menjaga dirinya. Ya, di sini dikatakan wala yakhafu ala nafsihi zina. Dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir pada dirinya, ya, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia masih bisa menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kepada perzinahan. Maka hukumnya sunnah. Ya, maka hukumnya sunnah. Sunnah itu disegerakan. Jangan ditunda terlalu lama. Ya, meskipun dia sunnah. Ya, kalau kita sudah, karena kita tidak tahu apakah pada waktu berikutnya kita masih memiliki kemampuan itu, maka ketika kita mampu, ya segera tuntaskan. Ya, meskipun statusnya sunnah, tapi yang membedakan dengan yang tadi adalah kekhawatiran dirinya untuk terjatuh kepada perzinahan. Kalau dia khawatir maka menjadi wajib. Kalau dia tidak khawatir, masih bisa menjaga dirinya, maka status hukum pernikahan baginya itu menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga, yakunu makruhan. Jadi nikah itu bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Ya. Yakunu makruhan. Ya. Kapan dimakruhkan? Apa itu makruh? Makruh itu dalam definisi syariat kita dikatakan apa yang dilarang oleh syariat kita, tapi pelarangannya itu tidak setegas haram. Nah, itu makruh. Jadi dilarang juga, tapi tingkatan larangannya itu tidak sampai pada tingkatan haram. Ya. Tingkatan haram. Nah, itu disebut makruh. Ya, konsekuensinya apa? Kalau ditinggalkan mendapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Tapi makruh, dibenci. Ya, dimakruhkan. Kapan dia menjadi makruh? Dalam kitab ini dikatakan idza kana syakhsu gaira muhtajin ilaihi, ketika seseorang itu sebenarnya tidak butuh untuk menikah. Ya, tidak butuh untuk, ada orang tidak butuh menikah? Ada enggak orang yang tidak butuh menikah? Ada. Ya. Ya, memang selalu ada penciptaan Allah diciptakan untuk tujuan tertentu, ada hikmahnya. Nah, contohnya di sini dikatakan bi ankana inninan. Innin. Apa itu innin? Bi ankana inninan. Innin itu di sini dikatakan alladzi la yaqdiru ala ityanin nisa aw la yastahihinna. Dia tidak mampu mendatangi wanita. Innin namanya. Ya. Ya, apa bahasa Makassar ya? Hah? Ya, innin. Ya. Jadi ada namanya penyakit ya. Meskipun alhamdulillah sekarang semuanya itu bisa diterapi. Ya. Kalau selama itu memang tidak permanen pada seseorang itu, jadi bisa diterapi. Ya. Disuntik hormon dan seterusnya supaya punya syahwat. Ya. Au kabiran, atau kalau dia sudah tua renta. Tua renta, sudah tua. Ya, lansia. Ya. Ya, sudah expire istilahnya. Sudah ya. Artinya dia tidak butuh lagi dengan namanya
pernikahan. Bukan masalahnya di situ. Masalahnya sebenarnya kalau dia menikah justru menyusahkan. Apa tujuan kita menikah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa ja'ala bagaimana ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kan tujuan menikah. Tapi kalau tujuan menikah tiap hari menyusahkan, maka itu bukan sesuatu yang diharapkan dari pernikahan. Kecuali kalau pasangannya mau berkhidmat kepada orang tua itu. Kan ada juga yang mau. Jadi tidak lagi didorong oleh keinginan-keinginan hasrat syahwat, tidak lagi di situ. Tapi lebih banyak tuntutannya itu adalah untuk membantu. Kalau untuk itu tidak ada masalah. Jadi umpamanya ada orang usianya 70 tahun, laki-lakinya ya, saya mau menikah. Kita bilang tidak ada lagi hajat untuk menikah. Ya, kecuali kalau dia masih fit, masih ini 70 tahun. Ya, usia sudah lansia. Ya, meskipun tentunya nanti ya beda-beda ya kondisi seseorang, tapi kita katakan sudah lanjut usia. Dia mau menikah. Maka perlu dinasehati. Untuk apa menikah? Tapi kalau ada wanita yang mau menerima orang tua ini, tidak ada masalah. Tapi mungkin tidak lagi tujuannya untuk apa? Untuk syahwat, tapi lebih pada membantu. Maka dari sisi itu insya Allah dia mungkin dapat pahala. Nah, jadi bi'ankana inin. Jadi tadi itu karena dengan sebab ya dia tidak mampu, ada penyakit. Au maridan la syahwata lahuma, atau pada dasarnya orang sakit dan tidak punya syahwat sama sekali. Maka hukum asalnya dia menjadi apa? Makruh, karena tujuan pernikahan itu bukan untuk itu. Maka sebaiknya orang yang seperti ini kita katakan ya sudah. Lebih baik baginya dia membujang, lebih baik. Karena kapan dia menikah, maka tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Nah, jadi setidak-tidaknya hukum pernikahan itu menjadi 3 kategori ini. Jadi tinggal nanti kita mendudukkan di mana posisi kita. Apakah pada posisi yang wajib, atau yang sunnah, atau yang makruh. Begitu pula yang mau tambah, tinggal diposisikan di sini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini adalah di sini dikatakan setelah hukum pernikahan disebut ikhtiyaruz zaujah wa muqawwimatu dzalik. Bagaimana kita memilih pasangan? Bagaimana kita memilih pasangan? Dalam kitab ini dikatakan wa yusannu nikahul mar'ati wa yusannu nikahul mar'ati dzatid din wal afaf wal aslu at-tayyibu wal hasabu wal jamal. Jadi disunnahkan untuk menikahi wanita, kriteria pertamanya apa? Dzatud din, memiliki komitmen agama yang baik. Itu yang pertama ya. Jadi al-afaf wal afaf, dia punya afaf, dia punya iffah. Iffah itu sebuah sifat yang ada pada diri seseorang yang dengannya dia mampu menjaga dirinya. Itu namanya iffah. Jadi kalau ada
seseorang yang ingin menikah, maka kriteria yang pertama yang harus dia tetapkan untuk calon yang akan dia pinang atau yang akan dia nikahi itu adalah orang yang memiliki kualitas agama yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelaskan itu. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah. Apabila sudah datang kepadamu laki-laki yang engkau ridha, yang engkau senangi agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Itu saja sebenarnya. Tidak usah macam-macam. Ya, cuma kita ini terlalu banyak pertanyaannya. Terlalu banyak pertanyaannya. Orang Bugis Makassar katanya terlalu berat. Ya, pertanyaannya. Di mana bekerja? Berapa penghasilannya? Ada jiru mata. Apalagi kalau sudah singgung sampai panai-panai. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan aksarun nikahi aksarul mar'a aksarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya itu yang modal pernikahannya itu ringan. Anak muda senyum. Yang masalah ini orang tua ini. Aisaruhunna mu'nah. Kalau sudah ada yang mau melamar sudah dipikir semua. Wow. Yang masalah itu pernak-perniknya pernikahan terlalu banyak. Bisakah itu pernikahan tidak ada baju seragam? Itu kayak yang bikin mahal itu. Bisa tidak pernikahan tanpa baju seragam? Bisa. Hah? Bisa. Buktikan. Saya lihat ini terus terang. Saya lihat di Jawa itu, di Jawa simple sekali. Baju yang paling bagus yang dia pakai keluarganya. Ya ada juga yang pakai seragam-seragam. Tapi kalau tidak ada baju seragam, kayaknya belum. Nah itu yang bikin mahal itu. Belum lagi pernak-perniknya pernikahan. Sebenarnya ya bisa lebih murah. Nah jadi para jamaah sekalian, jadi kriteria wanita yang atau pasangan yang kita akan pilih itu adalah yang pertama punya agama. Kemudian setelah itu kita lihat yang lainnya. Yang pertama al aslu thayyib. Wal hasab. Dia berasal dari keturunan dan keluarga orang yang baik. Ada istilah bahwa buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi dilihat keluarganya. Meskipun ini tidak boleh digeneralkan. Bisa saja ada orang-orang baik meskipun keluarganya itu berasal dari keluarga yang berantakan. Kemudian wal jamal, kecantikan, ketampanan. Hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi. Bagi wanita dibalik laki-laki itu diterima pinangannya karena 4 hal. Pertama, lima liha, karena hartanya. Dilihat apakah dia punya harta atau tidak. Kemudian wali hasabiha, hasab keturunannya. Orang Jawa bilang ada bobot, bibit dan bebet. Orang Makassar bilang apa? Li hasabiha. Kemudian wali jamaliha, karena ketampanannya, kecantikannya. Wali diniha, dan karena
agamanya. Kemudian Rasulullah katakan, fazfar bidzatid din taribat yadak. Fazfar. Fazfar itu kuku. Kuku. Iya. Saya ketika belajar hadis ini di hadapan seorang syekh, baru saya tahu betapa berharganya itu agama. Beliau mengatakan, zufur. Fazfar itu, kalau bahasa Arab fazfar itu kuku ya. Fazfar bidzatid din, cari yang punya agama. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Fazfar, kenapa dikatakan fazfar? Ya. Fazfar itu dikatakan dikorek-korek dengan kuku, cari orang yang beragama. Karena katanya, syekh itu mengatakan, karena mutiara itu kalau mau dicari bukan dengan linggis. Harus dikorek dengan apa? Iya, seperti itu. Baru dapat mutiaranya. Nah, kalau sudah dapat, itu pegang baik-baik. Maka disebut fazfar. Iya. Tidak dikatakan cari, tidak, tapi dikatakan fazfar. Saking halusnya, saking pentingnya, dan saking bernilainya itu wanita yang punya agama. Maka kalau dicari seperti kita mencari mutiara. Nah, maka kalau sudah dia beragama, jangan melihat yang lainnya. Itu tolak ukur yang paling utama. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang beragama. Kalau sudah datang kepadamu laki-laki yang sudah punya agama dan akhlak, fazawwiju, segera nikahkan. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak segera menerima lamarannya dan tidak segera menikahkannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang begitu besar di atas muka bumi ini. Kenapa banyak perzinahan? Kenapa banyak LGBT? Tahu LGBT? Iya. Kenapa? Karena semakin sulitnya orang menikah, tidak dipermudah, dan patokannya bukan lagi kepada agama, tetapi kepada yang lain. Seakan-akan kalau kita menerima pinangan seorang laki-laki dengan uang panai yang murah, seakan-akan kita ini terhina. Ya. Padahal belum tentu. Ya. Jangan sampai yang uang panainya mahal itu justru. Ya. Tapi ya tentunya para jamaah sekalian, ini semuanya tidak dibatasi dalam syariat ya. Artinya syariat kita itu tidak pernah membatasi mahar itu berapa, tidak pernah. Ya, jadi kalaupun mahal ya memang tidak ada masalah. Ya, dan kalau memang mampu ya tidak ada masalah. Ya boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, tapi jangan itu dijadikan sebagai patokan utama. Ya, pernah seorang ikhwah saya temani melamar. Ya. Saya bilang, nanti kalau antum ditanya, kebetulan ikhwanya belum punya pekerjaan tetap. Iya, saya bilang kalau antum nanti ditanya sudah punya pekerjaan tetap, bilang saja saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah tetap bekerja. Iya, ya, insya Allah kalau dia punya agama, yang penting agamanya bukan agama asal-asalan. Kalau dia punya agama, dia punya akhlak, tidak mungkin dia mau telantarkan istrinya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalau dia punya agama. Ya, maka begitulah pandangan syariat kita menyuruh kita untuk kriteria ya, ketika menetapkan kriteria siapa orang yang pantas ya dan layak untuk kita nikahi. Ya. Ya. Kemudian apa? Hadis yang sudah pernah kita bacakan ya. Kriteria wanita yang kita akan pilih itu apa? Tazawwajul wadudan walud. Itu juga nikahilah seorang wanita al-wadud
yang hangat rasa cintanya, al-walud, yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Lihat kakaknya, lihat ibunya, lihat keluarganya, punya anak yang banyak tidak? Ya. Maka lihat itu. Rasulullah bilang, tazawwaju al-waduda al-walud. Nikahilah seorang wanita yang al-wadud, yang hangat rasa cintanya. Kemudian al-walud, yang bisa melahirkan, artinya rahimnya subur. Ya, rahimnya subur. Fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena salah satu hal yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, jumlah umatnya yang banyak, ya. Dan disunnahkan, ya, ketika memilih istri, begitu pula wanita, ya, disunnahkan untuk memilih ikhtiyarul bikr, untuk memilih yang perawan, disunnahkan, ya. 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 Hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika disampaikan bahwa beliau itu menikah dengan seorang janda, sayyib, maka Rasulullah tegur, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa bukan perawan yang engkau nikahi? Karena kalau perawan yang engkau nikahi, maka bercumbunya itu semakin hangat, ya. Tula'ibuha wa tula'ibuk. Ya. Tetapi tidak berhenti, tidak titik di sini para jamaah sekalian. Ya. Kecuali illa idza kanat hunaka maslahatun turajjihu nikah thayyib. Kecuali ada maslahat yang lebih besar, yang dengannya ternyata yang janda itu lebih afdal untuk dinikahi. Jadi dilihat. Jadi tidak berlaku umum, ya. Terkadang dalam beberapa kondisi ternyata menikahi seorang wanita yang berstatus janda itu lebih afdal dari menikahi seorang perawan. Ya. Rasulullah pertama kali menikah dengan siapa? Dengan janda. Tapi menikahnya dengan janda itu mendatangkan kemaslahatan yang luar biasa. Ya, kalau antum baca, ya, bapak-bapak hadirin hadirat, baca bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, satu-satunya wanita yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW, yang membuat Aisyah cemburu. Padahal janda. Aisyah yang perawan itu cemburu kepada janda. Bayangkan. Bagaimana tidak? Rasulullah kalau potong kambing, selalu ada yang disimpankan untuk teman-temannya Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Sampai Khadijah meninggal dunia, teman-temannya Khadijah itu tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilupakan. Makanya Aisyah, ya Rasulullah, sedikit-sedikit Khadijah lagi. Jadi tidak berlaku umum itu, ya, menikahi perawan. Terkadang dalam kondisi tertentu janda itu lebih afdal. Masya Allah. Begitu pula berlaku untuk akhwat, ya, berlaku untuk akhwat. Tidak selamanya perjaka. Ya, hukum asalnya ya perjaka. Tapi kalau ternyata ada duda, ya, maka bisa jadi yang duda itu lebih. Masya Allah. Oke, ya. Oke, pertanyaan sebentar, jangan sekarang.
Nah, jadi itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya. Nah, kemudian waduh sudah azan ini ya. Oh, ya. Iya, saya singkatkan. Ini mukaddimahnya bisa 5 kali majelis ini. Iya. Selanjutnya para jamaah sekalian terkait dengan al-khitbah, terkait dengan pelamaran. Ya. Nah, tadi kriteria menikahnya sudah. Sekarang khitbah. Saya jelaskan secara singkat. Di antara hukum apa itu khitbah? Khitbah itu adalah idharul raqbah fi zawaj bi imra'atin muayyana wa i'lamu waliha bidzalik. Menunjukkan khitbah kalau kita disebut pelamaran, ya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan khitbah itu pelamaran, bukan khutbah. Ada khutbah, ada khitbah. Ustadz mau pergi apa? Pergi khutbah. Ya, kalau anak muda mau pergi apa? Pergi khitbah. Ya. Ya. Hurufnya sama, ya. Ya. Karena dari kata khatabah itu menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi ustadz yang pergi khutbah dengan pemuda yang pergi khitbah sama, ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Apa itu khitbah? Idharul raqbah fi zawaj, menjelaskan keinginan untuk menikah dengan wanita bi imra'atin muayyanah, dengan wanita yang tertentu. Wa i'lamu waliha bidzalik, dan memberitahukan walinya wanita itu dengan maksud itu. Jadi itu yang dimaksud dengan khitbah. Jadi khitbah menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang wanita, dan keinginan itu disampaikan kepada siapa? Walinya, bukan kepada temannya. Kepada walinya, datangi walinya. Ya. Datangi walinya. Itu disebut dengan Jadi kalau datang ke temannya belum khitbah. Datang ke ustadznya belum khitbah. Datang ke murabbinya belum khitbah. Nanti datang ke siapa? Walinya, baru dikatakan khitbah. Semuanya tadi itu masih mukaddimahnya khitbah, belum khitbah. Ya, jadi nanti disampaikan kepada walinya, barulah resmi dikatakan khitbah. Nah, khitbah ini ada hukum-hukumnya. Catat baik-baik. Yang pertama, tidak boleh seorang muslim kalau dia sudah tahu, di sini dikatakan tuhramu khitbatul muslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan. Tidak boleh tidak boleh seorang muslim itu, seorang pemuda, kalau dia sudah tahu bahwa wanita itu sudah ada yang lamar lebih dahulu, tidak boleh dia maju. Ya. Tidak boleh dia maju, tidak boleh melamar di atas pelamaran saudaranya sesama muslim. Apalagi alladzi ujiba li talabihi, kalau dia sudah diberikan isyarat, disetujui meskipun hanya sebatas isyarat. Jadi sudah ada isyarat dari keluarga wanita bahwa lamarannya akan diterima. Maka kalau sudah tahu itu, laki-laki yang kedua ini tidak boleh maju. Ya. Ikhlaskan sajalah. Ya. Itu bukan rezekimu. Ya. Jadi itu para jamaah sekalian. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena persaudaraan itu di dalam Islam itu di atas segala-galanya. Harus kita jaga. Ya, makanya seluruh perbuatan yang bisa merusak persaudaraan kita itu dilarang di dalam Islam. Jangankan khitbah, menjual saja, menawar barang saja. Wala yasum ala saumi akhi. Dia tidak boleh menawar barang yang sementara ditawar oleh saudaranya. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk menjadi permusuhan. Coba Bi. Iya. Di pasar itu banyak yang berkelahi gara-gara itu.
Sesama pedagang atau sesama pembeli. Karena mungkin merasa dia yang ditawarkan terlebih dahulu. Nah, ya. Jadi kalau berdagang saja seperti itu, apalagi dalam persoalan memilih wanita. Nah, kecuali kalau sudah jelas keputusannya ditolak. Nah, baru setelah itu. Ya. Nah, dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubur rajul ala khitbati akhihi hatta yankiha au yatruk. Tidak boleh seseorang itu melamar ya di atas lamaran saudaranya sampai dia diterima pelamarannya. Kalau sudah diterima kan sudah tidak bisa lagi memang, sampai dia menikahi wanita itu, au yatruk, atau dia ditinggalkan, ditolak, au yutrak ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh terang-terangan melamar seorang wanita yang masih dalam masa iddah, yang sudah ditalak bain oleh suaminya. Tahu talak bain? Talak itu ada dua, talak raj'i, talak bain. Talak raj'i itu talak yang masih bisa dia rujuk, jadi suaminya masih bisa dia rujuk, ya, itu namanya talak raj'i. Itu sama sekali tidak boleh tidak boleh dilamar, karena dia masih status istri dari suaminya meskipun sudah dicerai. Ya, itu namanya talak raj'i, talak satu, talak dua, dan dia masih dalam masa iddah. Itu namanya talak raj'i. Jadi selama dia masih masa iddah, apa itu masa iddah? Masa menunggu apakah suaminya mau rujuk atau tidak. Kalau talak satu, talak dua, maka talaknya raj'i. Tidak boleh sama sekali ada orang yang melamar wanita itu, karena wanita itu masih sah menjadi istri daripada suaminya. Bahkan suaminya masih wajib untuk menafkahi istrinya, karena masih status istri. Tapi kalau selesai masa iddahnya, maka namanya talak bain. Ya, talak bain. Apa itu talak bain? Sudah lepas. Ya, nanti dalam persoalan talak nanti kita akan jelaskan. Nah, ada wanita yang statusnya bain. Statusnya bain, sudah lepas, tapi masih dalam masa iddah. Jadi suami pertamanya itu tidak bisa lagi kembali kepada wanita itu, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Tapi dia masih dalam masa iddah. Contohnya apa? Wanita yang sudah ditalak 3, jatuh talak 3. Boleh tidak suaminya kembali? Tidak boleh. Tidak boleh langsung. Boleh nanti kalau dinikahi lagi oleh laki-laki lain, kemudian ditinggal mati atau dicerai oleh suami yang berikutnya. Nah, baru boleh dia kembali. Ya. Nah, selama dalam masa iddah, jadi kalau sudah dicerai wanita itu kan dia menjalani masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Nah, dalam masa menunggu 3 kali haid itu tidak boleh ada laki-laki mendatangi wanita itu atau mendatangi walinya dan mengatakan saya mau melamar engkau. Tidak boleh. Tidak boleh terang-terangan. Dengan kata apa? Sari. Ya. Tapi boleh dengan bahasa kiasan. Atau bahasa tidak langsung. Bukan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik tapi jelas saya mau menikahi engkau, itu sama meskipun pelan suaranya. Maksudnya tidak boleh tasrih, ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagimu wahai laki-laki kalau engkau mendapati seorang wanita dalam masa iddah dan statusnya talak bain, engkau mentarid. Tarid itu artinya apa? Dibahasakan dengan bahasa
hiasan, bukan langsung, bukan terang-terangan. Itu namanya ta'rid. Contohnya dalam bahasa Arab, ya. Contohnya dalam bahasa Arab ini, bahasa Arab ya, nanti disesuaikan dengan bahasa kita. Contohnya, wadittu an yuyassirallah li imra'atun salihah. Jadi dia katakan itu di depan walinya perempuan atau di depan wanita itu. Saya mau saya mendapatkan seorang wanita yang saleh. Salihah. Bukan soleh, salihah. Saya mau saya mendapatkan pendamping yang salihah. Tapi dia tidak katakan saya mau melamar kamu. Tapi dia bilang saya mau untuk didampingi oleh seorang wanita yang salihah. Maksudnya merasa mau itu. Tapi tidak boleh langsung, ya. Atau dia katakan saya sudah mau menikah ini uridu zawaj. Tapi jangan katakan saya mau melamar engkau, ya. Jadi hindari ucapan yang langsung, ya. Tapi kalau langsung maka berdosa. Tidak boleh, ya. Karena di sini dikatakan wala junaha, tidak ada dosa kalau dengan bahasa kia. Artinya kalau langsung maka dosa, tidak boleh, ya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, saya percepat, ya. Siapa yang di sini dikatakan manistusyira fi khatibin aw makhtuba wajaba alaihi an yadhkura ma fihima min mahasin wa masawi wa la yakunu dzalika minal ghibah. Kalau ada orang yang meminta pandangan istisyarah, ya, kepada seorang yang mengetahui kondisi wanita itu atau yang mengetahui kondisi laki-laki itu, maka orang yang dimintai pendapat itu wajib hukumnya untuk menjelaskan kebaikan dan keburukan orang itu secara jelas. Ya? Paham ini, ya? Jadi kalau ada laki-laki ingin melamar seorang wanita, dia datangi orang yang paling kenal wanita itu. Dia tanya, saya mau minta pandanganmu tentang wanita itu. Maka yang dimintai pandangan tidak boleh disembunyikan. Memang dia itu bagus sekali. Sudah banyak yang lamar tapi ditolak. Karena saking bagusnya. Umpamanya. Tapi ternyata dia punya kekurangan, punya aib. Maka harus dijelaskan. Dan kalau kita menyebutkan kejelekannya, itu bukan ghibah. Bukan ghibah. Tidak termasuk dalam kategori ghibah. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada wanita yang dilamar oleh seorang laki-laki, maka wanita itu boleh bertanya kepada orang yang mengenal laki-laki itu, dan orang yang dimintai pandangan itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya segala kebaikan dan keburukan laki-laki itu, dan itu bukan termasuk dalam kategori ghibah. Ya, Rasulullah pernah ditanya tentang dua orang laki-laki. Tapi tidak usah saya sebutkan hadisnya, terlalu panjang nanti. Intinya Rasulullah sebutkan aibnya. Rasulullah sebutkan aibnya. Adapun yang ini kata Rasulullah, itu seke. Pelit. Pelit. Jadi Rasulullah sebutkan kejelekan laki-laki itu, dia itu pelit. Apakah itu termasuk ghibah? Tidak. Jadi dalam kaitannya dengan masalah ini tidak apa-apa. Kita sebutkan segala kebaikan. Yang penting kejelekannya itu betul-betul ada. Kita tidak dusta. Kita tidak berdusta. Jangan juga mengarang-ngarang. Kalau mengarang namanya kita berdusta, tidak boleh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ingat, yang keempat itu al-khitbah mujarrad wa'd bizawaj. Pelamaran itu hanya dalam pandangan syariat adalah sebatas komitmen untuk janji untuk menikahi. Wa'ad, namanya wa'ad bizawaj, bukan pernikahan. Ingat, ya,
Jadi pelamaran itu adalah wa'dun, janji kita untuk menikahi, tapi bukan menikah. Maka hukum asalnya laki-laki yang melamar dan wanita yang dilamar itu masih berstatus asing, bukan mahram. Ya. Jadi tidak boleh, kan sudah dilamar, tidak boleh. Hukumnya masih orang lain, masih statusnya ajnabi, bukan status seperti orang yang sudah, kan ini kebanyakan di masyarakat kita, sudah dilamar, ya. Akhirnya ya sudah seperti suami istri, padahal dalam pandangan syariat, ya, dalam pandangan syariat itu masih berstatus orang lain, ya. Namanya baru sebatas janji kita untuk menikahi. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan persoalan khitbah. Ya. Masih ada satu lagi dibahas, tapi insya Allah nanti kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Apa hukumnya melihat wanita yang akan dilamar itu, di khitbah itu, apa hukumnya? Ya. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang dan melanjutkan permasalahan-permasalahan yang lain dalam kitabun nikah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tidak ada pertanyaan ya. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.